Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku, amin. Baiklah anak-anak, bertemu lagi kita di tahun ajaran baru ya. Kali ini kita berjumpa kembali di kelas 5. Dulu kita di kelas 4, sekarang di kelas 5. Silahkan dibuka buku paketnya. Nah, kelas 5 udah pada ngambil kan bukunya? Buka pelajaran pertama ya, yaitu mari membaca Quran surat At-Tin. Silahkan dibaca dulu. Kalau nggak mau baca, minimal dengerin bapak dulu, bapak yang baca. Tata cara membaca Quran dimulai dengan isti'adzah. Isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah. Basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Itulah bacaan tartil ya. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca dan melafalkannya surat At-Tin atau surat yang lainnya. Silakan dibuka halaman selanjutnya, yaitu perhatikan langkah-langkah cara membaca Al-Quran yang mudah. Nomor 1, perhatikan tanda baca fathah. Fathah berarti di bawah, kasrah fathah di atas, fathah di bawah, domah, kemudian sukun, mati, tasdid. Contoh huruf bertasdid da, ada, dibaca ada, nasdid ya, banget. Baca dari sebelah kanan, kemudian suara jelas bukan hanya dalam hati. Kemudian huruf yang tidak berharakat atau bertanda baris dibaca, tidak dibaca. Watin langsung dibaca ke huruf ta bertasdid dibaca. Nah, perhatikan huruf syakal, huruf-hurufnya yang cermati, atau ibu bapak gurumu yang membaca melafalkannya. Baca berulang-ulang sampai lancar. Nah, baiklah kita cara membacanya ya. Di bawahnya nih. Bapak akan contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, wattin, waw nyambung ke ta langsung. Padahal di situ ada alif lamnya, tetapi tidak waltin, tetapi wattin. Kenapa? Karena ada tasydid. Kalaupun dibuang tasdidnya itu tetap dibacanya wattin, tidak waltin. Kenapa? Karena itu ada al-syamsiyah. Syamsiyah artinya tidak jelas ya, tidak jelas dibacanya. Kalau qamariyah artinya jelas dibacanya. Contoh wattin, jadi alnya tidak dibaca, alias tidak dibaca jelas. Ya. Mana di sini huruf syamsiahnya, yaitu ta. Ta itu huruf syamsiah. Jadi ada alif lam, setelah alif lam ada huruf syamsiah, ada huruf ta. Watin, jadi tidak dibaca alnya jadinya. Tini, dua harkat. Dua atau dua ketukan itu mad tabi'i. Mad tabi'i dua harkat. Mad tabi'i atau mad asli ya.
Wazaitun. Wazaitun juga sama, itu waw langsung ke zai, tidak dibaca wal zaitun, tidak, tetapi wazaitun. Kenapa? Sama seperti tadi, yaitu al samsiyah, yaitu karena dia al samsiyah, dia karena tasdid juga. Kalaupun dihilangkan tasdidnya itu tetap samsiyah. Sebenarnya tasdid itu hanya untuk bagi orang yang tidak tahu al samsiyah. Jadi dia takutnya tidak tahu di situ al samsiyah, maka dikasih tasdid biar nyambung dia bacanya gitu, biar tidak wal zaitun, tidak wal zaitun membacanya, tetapi wazaitun gitu ya. Tun itu semua mabdoi juga, tun. Mana di sini mad yang dimaksud dengan mad tabi'inya, yaitu mad tabi'i itu ada waw mati atau ia mati atau alif mati ya. Di sini waw mati. Sebelum waw mati ada huruf berharakat domah, maka dibaca panjang tun. Tetapi kalau dia diberhentikan di situ waqaf, maka boleh membacanya menjadi mad aridi. Menjadi mad aridi li sukun. Panjangnya boleh lebih dari 2 harkat, bisa 6 harkat, bisa 7 alif 14 harkat. Nah, tetapi dibaca mad tabi'i juga boleh, atau dibaca 2 harkat boleh. Kenapa itu? Yang panjang-panjang itu digunakannya oleh para qori'ah gitu. Qori'ah. Contoh Kiai Haji Muhammad ZA, membacanya panjang di situ menggunakan mad aridi li sukun. Wazaitun. Nah, berarti dia menggunakan mad aridi li sukun itu. Kita paling wazaitun, paling juga kita menggunakan mad tabi'i, berarti kayak gitu. Karena kita tidak bisa qiraat ya. Wa turisinin. Itu hanya qiraat Qori'ah yang membaca panjang kayak itu. Waktu juga itu mad tabi'i. Kenapa? Karena ada waw mati. Sebelum waw mati ada huruf berharakat domah, yaitu to. To-nya di domah. Tu. Jadi si-nya itu mad tabi'i juga sama. Kenapa? Karena ada iya. Sebelum iya ada huruf yang berharakat kasrah, yaitu sinnya itu di sin. Nin itu, nin juga itu mad tabi'i sebetulnya, karena ada iya. Sebelum iya ada huruf berharakat kasrah, yaitu nun di kasrah. Tetapi dia itu boleh menjadi mad aridi li sukun apabila mad tabi'i itu boleh menjadi mad aridi li sukun apabila dia berhenti di akhir kalimah atau di waqaf gitu ya. Gitu, ingatin kalau mad tabi'i itu adalah ada 3 hurufnya. Kalau waw itu sebelum waw mati itu ada huruf berharakat domah. Kalau iya sebelum iya mati itu ada huruf berharakat kasrah. Kalau alif mati itu ada huruf berharakat fathah sebelum alif mati itu. Maka itu yang 3 itu adalah dinamakan mad tabi'i. Artinya tabi'i itu panjang sendirinya, atau mad asli atau mad asal. Asalnya mad itu tabi'i, tetapi setelah ketemu yang lain maka berubah menjadi mad far'i, mad cabang. Contoh mad tabi'i di akhir kalimah menjadi mad aridi. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan amjah hidup menjadi mad wajib mutasil. Mad tabi'i bertemu dengan alif hidup menjadi mad wajib mutasil. Mad aridi bertemu mad tabi'i bertemu dengan apa gitu ya. Makanya menjadi mad yang lain. Baiklah, sampai sini dulu aja mungkin penjelasan pertama ini.
silahkan kalian, Bapak pengen dengar ya cara baca kalian surat At-Tin pakai voice note saja, jangan pakai video. Kalau video itu hamur kuota, boros kuota Bapak, boros kuota kalian juga boros. Jadi voice note saja, kemudian dikirim di Classroom. Ini voice note dikirim di Classroom. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.